Pemirsa Hikmah Ramadan Ratona TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut sejarah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengakhiri hidupnya. Pada saat itu Rasulullah setelah menyampaikan hal yang menyangkut tentang utang piutang, bahwa sahabat seluruhnya tunduk dan mengatakan dalam hatinya, siapa mau punya hutang? Bahkan kami yang punya hutang sama Rasulullah. Tapi ternyata ada salah seorang dari sahabat Rasulullah, ini mantan pareman, namanya Ukasah. Ukasah pada saat itu berdiri, wahai Rasulullah, katanya, Rasulullah punya hutang sama saya. Apa itu Ukasah? Sampaikanlah Ukasah, dan berhak kau sampaikan saat ini. Lalu Ukasah mengatakan, dulu Rasulullah, ketika engkau berangkat perang, waktu itu perang Badar, dan saat itu Rasulullah naik unta, dan saya ada berdiri di belakang itu. Saya berdiri di belakang unta itu, dan ketika Rasulullah mau mencambuk unta untuk berangkat, bukan unta yang dicambuk, tapi saya, ya Rasulullah. Maka saat ini saya akan menagih Rasulullah untuk melakukan hal yang sama. Apa jawab Rasulullah? Silakan Ukasah. Kalau memang itu maumu, silahkan lakukan Ukasah. Lalu Rasulullah memanggil Bilal. Bilal, siap ya Rasulullah. Ambilkan cambuk di rumah Aisyah. Sudah itu Bilal berangkat menuju rumah Aisyah. Sudah itu Bilal mengetuk pintu. Aisyah, Aisyah. Siapa? Saya Bilal, Aisyah. Lalu keluarlah Aisyah. Ada apa, Bahasa kita sekarang ini. Saya disuruh oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk yang dipakai biasa mencambuk kuda atau unta. Untuk apa, Bilal? Rasulullah mau dicambuk oleh Ukasah. Kenapa? Kenapa mau dicambuk, ya Bilal? Dia katanya mau membalas Rasulullah karena pernah merasakan cambukan dari Rasulullah ketika dulu waktu perang Badar. Kenapa Rasulullah mau dicambuk? Kenapa bukan saya saja? Katakan wahai Bilal kepada Ukasah, saya saja yang dicambuk karena Rasulullah lagi sakit. Apa kata Bilal? Ini adalah perintah dari Rasulullah, dan ini adalah urusan Rasulullah dengan Ukasah. Ukasah. Kemudian Bilal mengambil cambuk itu lalu memberikan kepada Ukasah. Ini Ukasah cambuknya. Ketika itu Ukasah berdiri. Kemudian berdirilah Abu Bakar. Wahai Ukasah, jangan coba-coba menyentuh Rasulullah, apalagi dengan cambukan. Saya ini orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat. Kalau ada orang yang memukul Rasulullah, sayalah yang pertama dipukul. Tapi apa kata Ukasah? Tidak, saya harus memukul Rasulullah. Lalu apa Rasulullah katakan?
wahai Abu Bakar, duduklah Abu Bakar. Ini adalah urusan saya dengan Ukasah. Sudah itu Ukasah maju, berdirilah Sayyidina Umar. Wahai Ukasah, saya dulu memang benci dengan Islam, tapi saat ini tidak. Barang siapa yang mencoba-coba untuk mengganggu Rasulullah, bahkan mau mencambuknya, saya nyawa taruhannya Ukasah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, duduklah. Ini adalah urusan Ukasah dengan saya. Sudah itu berdiri lagi Sayyidina Ali. Wahai Ukasah, saya ini adalah keturunan Rasulullah. Saya ini adalah menantu sekaligus sepupu Rasulullah. Berarti kalau engkau mau mencambuk Rasulullah sama dengan mencambuk saya. Maka cambuklah saya sebagai pengganti untuk mencambuk Rasulullah. Kata Rasulullah, Ali, duduklah. Ini adalah urusan saya dengan Ukasah. Sudah itu berdirilah Ukasah untuk maju ke depan Rasulullah. Tapi cucu Rasulullah Hasan dan Husain menyampaikan kepada Ukasah, wahai Ukasah, saya ini adalah cucu Rasulullah yang tersayang. Kalau memang engkau memukul Rasulullah, pukullah saya ini cucunya. Sayalah sebagai pengganti dua-duanya kami, Hasan dan Husain. Kata Rasulullah, wahai Ukasah, wahai anak cucu kesayanganku, duduklah. Ini adalah urusan saya dengan Ukasah. Sudah itu Ukasah maju dan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, dulu engkau mencambuk saya tidak di atas mimbar. Sekarang turunlah di hadapan saya. Setelah itu Rasulullah membuka sarungnya, ternyata membuka, turun dari mimbar sambil memegang sarungnya yang kelaparan. Kata Ukasah lagi, wahai Rasulullah, dulu engkau waktu saya dicambuk, saya tidak pakai baju. Sekarang bukalah bajunya, wahai Rasulullah. Rasulullah membuka baju dan kelihatanlah batu itu. Setelah itu, hadirin pemirsa Ratona TV yang dirahmati Allah. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.